Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Okta Jufiansyah dari kelas MA 19C12, mata pelajaran metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Kerja Pegawai Wali Kota Bekasi. Di sini ada latar belakang, ada gambar Wali Kota Bekasi, dan juga pelayanan publik, dan juga ada kinerja kerja. Di antara kinerja kerja ada budaya organisasi dan juga disiplin. Kita semua tahu bahwa pemerintahan di Wali Kota Bekasi sudah cukup lama ya di Indonesia, sejak tahun 1949, yang bergerak di bidang pelayanan publik untuk melayani masyarakat umum. Tetapi terdapat hal yang membuat saya tertarik untuk meneliti di Wali Kota Bekasi, di mana terdapat kinerja yang kurang memuaskan atau kurang baik istilahnya. Seperti contohnya ada budaya organisasi dan juga disiplin kerja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu budaya organisasi. Yang dimana pekerjaan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tetapi itu semua menurut saya masih belum terlaksanakan dengan baik sesuai SOP yang sudah ditetapkan, dan juga ada disiplin kerja. Masih kurangnya sikap disiplin yang dimiliki oleh pegawai yang berada di instansi pemerintahan, contohnya seperti keterlambatan dan ketidaktepatan waktu yang masih sering terjadi di instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pegawai harus memiliki sifat kesadaran yang tinggi agar tidak terjadinya lagi keterlambatan yang dialami oleh pegawai. Agar lambat tahun instansi pemerintahan akan lebih maju berkembang dengan pesat. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja kerja pegawai Wali Kota Bekasi? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja kerja pegawai Wali Kota Bekasi? Yang ketiga, apakah budaya organisasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja kerja pegawai Wali Kota Bekasi? Di sini ada tujuan penelitian saya mengambil tema itu untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja kerja pegawai yang berada di Wali Kota Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja kerja pegawai Wali Kota Bekasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja kerja pegawai Wali Kota Bekasi. Dan di sini ada kajian teori, di antaranya kinerja kerja untuk Y dan juga budaya organisasi untuk X1-nya dan disiplin kerja untuk X2-nya. Di sini ada kinerja kerja. Kinerja kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya menurut pakar Notoat Mojo 2019. Selanjutnya ada budaya organisasi. Organisasi merupakan suatu sarana yang beranggotakan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan kualitas kinerja para anggotanya, sehingga organisasi dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari para anggotanya. Budaya organisasi juga akan memiliki dampak
pada efisiensi dan efektivitas organisasi dan pemberdayaan pegawai employee empowerment di suatu organisasi menurut pakar Dungio 2020. Di sini ada disiplin kerja. Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Menurut pakar Hasibuan 2014. Di sini ada budaya organisasi untuk X1-nya, disiplin kerja untuk X2-nya, dan kinerja kerja untuk Y-nya. Di sini ada H1 atau juga disebut X1, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja kerja pegawai wali kota Bekasi yang didukung oleh yang berada di proposal penelitian saya yang ada di Microsoft Word. Di antaranya ada Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, volume 7 nomor 1 tahun 2020. Yang kedua ada Jurnal Respon Publik, volume 13 nomor 5. Yang ketiga ada Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, volume 4 nomor 1 tahun 2017. Dan yang keempat ada Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara volume 3 nomor 1 Januari 2020 sampai Juli 2020. Dan yang kelima Jurnal Dimensi volume 7 nomor 2. Selanjutnya ada H2 atau juga disebut X2. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja kerja pegawai wali kota Bekasi didukung oleh Jurnal Manajemen Review volume 3 nomor 2 tahun 2019. Yang kedua, Jurnal Dharma Agung volume 28 nomor 2 Agustus tahun 2020. Yang ketiga ada Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen volume 3 nomor 3 September tahun 2015. Dan yang keempat ada Jurnal Bisnis Manajemen dan Perbankan volume 2 nomor 2 tahun 2016. Dan yang kelima ada Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi volume 15 nomor 5 tahun 2015. Hasil uji validitas. Hasil uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut pakar Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Uji signifikansi dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table untuk degree of freedom atau juga disebut DF sama dengan N kurang 2. N adalah jumlah sampel, jadi DF sama dengan 50 kurang 2 sama dengan 48. Dengan alfa sebesar 5% maka menghasilkan nilai R table sebesar 0,285. Lihat pada lampiran R table. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan menurut pakar Ghazali 2016. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. Dari waktu ke waktu, instrumen yang reliable adalah instrumen yang diuji secara berulang-ulang pada kelompok yang sama dan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak ada perubahan psikologis terhadap responden.
Hasil uji asumsi klasik atau juga disebut uji klasikal assumptions merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi disebut sebagai model yang baik. Jika model regresi memenuhi asumsi-asumsi klasik seperti uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas, maka model regresi tersebut disebut sebagai model regresi yang baik. Apabila nilai sigma yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai sigma yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusikan dengan normal. Hasil uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi terjadi secara normal, menurut Sugiono dan Susanto 2015. Pengujian normalitas dapat menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov tes terhadap nilai standar residual hasil persamaan regresi. Pada uji Kolmogorov-Smirnov tes, suatu perubah dikatakan normal jika nilai nyata dari seluruh perubah independen dan dependen lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan. Di situ ada A sama dengan 0,05. Sehingga suatu perubah dikatakan berdistribusi normal jika nilai asim sigma lebih dari 0,05. Hasil uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen, apakah memiliki hubungan secara linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of linearity, menurut Sugiono dan Susanto 2015. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui pembentukan korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor atau juga disebut VIP. Model regresi disebut sebagai model yang baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan nilai VIP pada masing-masing variabel independennya. Hasil uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varianse dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, menurut pakar Ghazali 2016. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedasitas, yaitu uji grafik plot, uji Park, dan uji Gleiser. Pengujian pada penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED, dengan residualnya SRE-SID. Regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, menurut pakar Ghazali 2016. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Dan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen, jika variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan,
Persamaan regresi linear berganda ini dirumuskan seperti di bawah ini. Uji hipotesis. Uji hipotesis diantaranya ada hasil uji parsial uji T atau juga disebut uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut pakar Ghazali 2016, uji ini menggunakan signifikasi level 0,05 atau juga A sama dengan 5%. Diterima atau ditolaknya hipotesis dilakukan dengan kriteria jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Koefisiensi regresi tidak signifikan. Berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Atau juga koefisien regresi signifikan. Berarti variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada hasil uji simultan atau juga disebut uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen menurut pakar Ghazali 2016. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F dengan nilai F table dan melihat nilai signifikan 0,05 dengan cara di bawah ini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.